Oke dok, jadi kita tuh hari ini bakal ngomongin gimana sih cegah obesitas dengan buah dan sayur. Sebelumnya Hmm, mungkin langsung aja ke topik dok. Obesitas yuk, tuh apa sih? oke. Sebetulnya definisi dari obesitas itu adalah penumpukan sel lemak. Jadi akumulasi lemak gitu. Jadi orang yang obes berarti orang ini sudah kelebihan lemak di dalam badannya dia. Untuk bisa tahu kita obes atau enggak sih gitu. Secara kasar kita bisa pakai perhitungan indeks massa tubuh. Pasti udah tahu lah ya, Karina ya. Iya. Heeh. Jadi kalau indeks massa tubuh kan ngitungnya berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam kilogram, kemudian tinggi badan dalam meter terus dikuadratin. Kalau body mass index kita lebih dari 25 berarti kita udah termasuk obesitas. Kalau hasilnya antara 23 sampai 24,9 berarti masuknya masih overweight tapi udah beresiko. Oh, Tapi memang perhitungan body mass index ini Mbak Karin dia nggak bisa diaplikasikan untuk orang yang lagi hamil dan juga atlet gitu. tema kita cegah obesitas dengan buah dan sayur nih dok. Nah Hmm. itu kenapa dok? Apa hubungannya? Menurut Riskesdas tahun 2007 orang Indonesia eh, berusia di atas 10 tahun yang dia mengkonsumsi buah dan sayur dalam jumlah cukup tuh hanya sedikit. Jadi 93,5% kurang gitu. 93,5% orang Indonesia kurang makan buah dan sayur. Dan ternyata hal ini juga diikuti oleh semakin banyaknya orang yang obes. 2013 sampai 2018 ternyata jumlah angka obesitas tuh makin naik. Bisa dibilang bahwa 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia itu obesitas, kegemukan. Kenapa kok buah dan sayur ini dihubungkan dengan obesitas? Karena kita gini, buah sama sayur kita bisa kategorikan sebagai makanan dengan densitas energi yang rendah, kepadatan energinya rendah. Misalnya, kita punya, ini misalnya lambung kita nih, ya. Oke. Misalnya nih lambung kita. Terus lambung kita isi sama buah dan sayur penuh, gitu, ya kan? Kalau kita bandingin sama lambung kita isi sama daging, kita isi sama karbohidrat dalam jumlah yang sama-sama segini, kalau buah dan sayur kalorinya kecil. Tapi Oke. kalau kita mengisinya pakai tadi daging, kita isi pakai karbohidrat sederhana kayak misalnya cake dan lain, kalorinya pasti jauh lebih besar Oh gitu. berarti versinya beda Jadi gitu ya bisa dok? Kalori misalnya protein dengan buah tuh beda. beda, beda. Apalagi kalau misalnya kita isi dengan lemak. Nah, perbandingannya minyak 1 sendok teh aja, 1 sendok teh minyak itu kalorinya 50. Sedangkan 1 buah apel ukuran sedang kalorinya sama-sama 50 kalori. Nah, sekarang lebih ngenyangin yang mana? Lebih ngenyangin makan buah dong, ya kan? Gitu. Karena dia buah itu mengandung yang namanya serat. Serat itu di dalam pencernaan kita, di saluran cerna kita dia akan membentuk struktur kayak gel. Jadi bikin penuh gitu loh. Bikin lambung kita lebih penuh. Nah, kalau penuh berarti kemungkinan besar kita akan ngemil lagi itu jadi lebih rendah. Gitu. Jadi mencegah kita agar nggak sering-sering ngemil gitu ya dok dengan makan si buah ini Betul. yang Betul. seratnya itu padat. Padahal Ya. jumlah kalorinya sama, tapi beda gitu ya dok kalori buah dan minyak misalnya daging. Jadi Mm-mm. teman-teman kalau Mm. yang bilang buah kan kalorinya juga lumayan tinggi misalnya, tapi Mm. versinya beda gitu, versi kalori Versinya si beda. buah sama si Uh-uh. daging Uh-uh. gitu. Misalnya nih ya, kita punya, tadi aku bilang, ini lambung kita nih. Lambung Hmm. kita isi sama minyak 100 kalori. Minyak 100 kalori itu cuman 2 sendok teh, ya. Terus Iya, iya. kita pengen isi dengan pepaya gitu. Pepaya 100 kalori. Luber-luber kayaknya. Gitu loh. Udah sangat mengenyangkan gitu ya dok. Mm-mm. Kita bandingin lagi sama kita mau ngisi pakai daging rendang. Ya. Jadi 1 gelas ini mau kita isi pakai daging rendang 100 kalori. Daging rendang 100 kalori cuma dikit banget gitu loh. Cuman setengahnya dari kotak korek api. Jadi dia densitas kalorinya gede gitu.
kalau untuk pencegahannya dok, Hmm, apakah ngaruh mencegahnya dengan buah dan sayur? pasti. Yang pertama, kalau kita memang secara teratur makan sayur, artinya dalam setiap jadwal makan kita, kita selalu ada sayur, kita bisa andaikan, pasti Mbak Karina juga udah paham banget ya sama healthy plate ya, piring makan sehat kan pasti udah tahu ya. Nah, kalau dalam piring makan sehat kita itu selalu ada sayur, berarti porsi yang lain, karbo dan proteinnya kan bisa kita kurangin. Sehingga secara total intake kalori itu juga akan berkurang. Memang penelitiannya adalah pada orang yang mengkonsumsi buah dan sayur secara teratur, ternyata kalau kita hitung asupan kalori sehari akan berkurang asupan kalorinya. Nah, ingat, obesitas akan terjadi kalau kita surplus kalori dalam waktu lama. Surplus itu berarti ternyata makannya itu kalorinya jauh lebih tinggi daripada yang kita butuhin. Misalnya, orang dewasa, perempuan gitu ya, pekerjaannya dia let's say admin lah gitu, dia nggak banyak keluar ruangan, jadi bisa dibilang aktivitas fisiknya dia ringan ya. Mungkin orang ini butuh kalorinya dalam sehari sekitar 1.800 kalori, tetapi karena dia nggak doyan sayur sehingga biasanya piringnya dia lebih banyak mengandung karbohidrat sama lemak misalnya, karena dia milih proteinnya yang tinggi lemak juga, misalnya dia lebih suka daging-dagingan. Nah, kalau di total akhirnya dalam sehari bisa aja misalnya nih orang ternyata makannya 2.500 loh gitu, sehingga ada surplus 800 kalori yang kalau ditumpuk terus ya akhirnya bikin berat badannya naik gitu. Selain mencegah surplus kalori, dia juga mencegah supaya kita nggak gampang lapar. Akan berbeda misalnya gini, orang yang kebiasa ngemilnya asal-asalan. Misalnya dia kebiasa minum bubble tea lah ya. Boba. Boba tea mungkin dalam satu gelasnya itu bisa mengandung 250 kalori. Minumnya cepet, cuma disedot gitu kan. Minumnya cepet, tapi bikin kita lebih gampang lapar juga. Paling hanya setengah jam kita ngerasa full, habis itu kita akan lapar lagi. Beda dengan kalau kita makan buah gitu. Kalau kita makan buah dan sayur, ada proses mengunyah, kemudian komposisinya juga tinggi serat, itu akan membuat kenyangnya lebih awet. Kalau dihitung-hitung sebenarnya biaya obesitas itu lumayan mahal ya dok ya? Obesitas sendiri kan merupakan faktor risiko berbagai penyakit, bener kan? Mulai dari diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, terus stroke dan lain-lain. Yang pasti kalau orang udah kena penyakit-penyakit ini, biaya hidupnya akan menjadi mahal karena dia harus minum obat. Sekarang ini kan kita lagi masa pandemi. Orang yang obesitas atau kegemukan itu sistem imunnya akan merespon secara berlebihan ketika dia mendapatkan infeksi. Nah, biasanya outcome-nya akan lebih buruk gitu. Jadi bisa dibilang ya bebannya pasti akan lebih besar. Sementara kalau kita mau mencegah obesitas ini, ya pasti akan jauh lebih murah. Ya kan, karena sebenarnya sayur dan buah itu kan murah ya, gitu. Murah, betul. Kayak Gitu. tinggal ke pasar belanja, udah langsung dapat buah, dapat sayur, apalagi yang lokal. Biasanya itu lebih murah kan dok. Benar. Saya udah konsumsi jus sayur dan buah setiap hari, 2 kali setiap hari, tapi BB nggak turun. Makan nasi cuma lauk sama makan siang aja, jam 7 malam saya udah nggak makan lagi. Minum airnya sampai 3 liter. Senam pagi juga setiap hari, kenapa dok? Berat badannya nggak turun. Pada intinya kalau kita mau turun berat badan, ada beberapa aspek yang kita pahamin. Yang pertama pasti asupan makannya dikurangin. Ketika ibu ini sudah mengkonsumsi jus sayur dan buah, lihat lagi, ditambah nggak? Kadang-kadang ada yang nambahin madu, gitu. Memang madu manfaatnya baik, tetapi kalau kita pengen mengurangi kalori, sebaiknya madu nggak ditambahin. Karena madu sama gula, jumlah kalorinya sama. Jadi kalau kita mau kurangin, lebih baik. Kalau mau nurunin berat badan, kita juga harus handle kalori yang keluar, ya kan? Yang pertama, ibu tadi dia udah senam pagi tiap pagi. Itu udah bagus tuh. Terus jangan lupa juga di dalam energy expenditure kita atau energi yang kita keluarin, ada komponen yang namanya dietary induced thermogenesis, atau bahasa mudahnya adalah efek termis dari makanan. Artinya,
Makanan yang kita makan itu membutuhkan kalori juga untuk mengolahnya. Jadi badan kita akan ngeluarin energi juga untuk mengolah makanan yang kita makan. Nah, nutrisi kan makronutrien ada 3, ada karbo, protein, lemak. Yang paling tinggi efek termisnya adalah protein. Nah, Oke. evaluasi lagi, proteinnya cukup nggak nih Ibu? Gitu. Jangan-jangan makan proteinnya hanya siang aja, karena pagi udah diganti sama jus buah. Malamnya juga, cukup nggak proteinnya? Jadi protein harus tetap cukup. Karena protein ini dia efek termisnya lebih tinggi daripada yang lain. Gitu. Terus komponen yang ketiga justru komponen yang paling dasar, yaitu basal metabolic rate kita. Jadi metabolisme kita pada saat nggak ngapa-ngapain. Nah, basal metabolic rate ini juga dipengaruhi oleh kecukupan tidur. Jadi orang yang tidurnya kurang ternyata menurunkan BMR-nya dia, basal metabolic rate-nya dia gitu. Nah dok, kalau normalnya turun BB dalam sebulan berapa kilogram dok? Penurunan berat badan yang dianggap sehat dan tidak mempengaruhi metabolisme kita itu dalam sebulan 2-4 kilo. Tetapi apabila dilakukan dengan pengawasan dokter, maka bisa lebih dari itu. Karena ingat, penurunan berat badan yang terlalu cepat pun yang kita khawatirkan bukan massa lemak yang kebuang, tetapi massa airnya yang turun, ototnya turun. Dalam kondisi otot makin turun, mempengaruhi lagi itu basal metabolic rate. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang merasa, kok waktu itu turun berat badannya bagus deh dok, 1 bulan pertama, abis itu stuck gitu. Karena mungkin waktu itu dia dietnya terlalu ketat, sehingga turun berat badannya terlalu banyak, ototnya banyak kepecah, akhirnya basal metabolic rate-nya dia ikut juga turun. Mungkin nggak terlalu bergantung sama berat badan kalian dok. Lebih baik kayak ke lingkar perut, itu kan lebih Nah, gitu betul. ya. Betul. Jadi lingkar-lingkar itu sebetulnya lebih apa ya? Lebih berbicara lah ya. Gitu. Nah kalau untuk yang penderita obesitas sendiri, cara yang baik untuk menurunkan dok atau mengobatinya gitu gimana? Oke. Cara yang paling baik adalah kurangi dulu kalorinya setidaknya 500 kalori dalam sehari. Tetap mengkonsumsi diet yang seimbang. 500 kalori dalam sehari itu kita bisa banget untuk mengurangi setidaknya dari cemilan-cemilan yang nggak penting deh gitu. Sebetulnya dengan kita memilih cemilan yang lebih sehat, kita udah bisa kok ngurangin kalori setidaknya minimal 300 kalori aja. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dalam setiap makanan kita, coba aja dulu kurangin karbohidratnya, yang tadinya biasa makan nasi 2 centong, kurangin aja dulu jadi 1,5-nya gitu. Oke. Terus Mungkin lebih lebih banyak step by konsumsi step ya dok. step by step, karena biasanya kalau kita melakukan diet yang terlalu drastis, justru hasilnya nggak akan long lasting. Oke. Orang mudah bosen biasanya, karena ngerasa kayak kok makannya gini-gini aja ya gitu, lama-lama bosen juga. Tapi benar nggak sih Nggak, dok, kebiasaan-kebiasaan kita yang sepele seperti ngemil yang manis-manis, ngemil yang goreng-goreng, itu bisa menyebabkan obesitas. Padahal sepele kan, cuma dari ngemil-ngemil-ngemil itu. nah, justru ketika kita menganggap bahwa cemilan itu bukan makan, jadi tidak sedikit juga pasien saya yang ngakunya nggak makan malam. Tapi ketika diajak ngobrol, oh ternyata walaupun dia nggak makan malam, dia masih makan tuh ada gorengan. Saya makan 2. Satu gorengannya udah bisa Ya, 125-150 kalori gitu kan. Nah akhirnya setelah dihitung-hitung, justru sebetulnya kalau kita ngemil aja dibandingin sama kita makan lengkap, kalorinya lebih kecil kalau kita makan lengkap gitu loh. kalau makannya sesuai dengan 1.500 kalori, apa berat badan bisa turun dok? Apa memang harus ada defisit kalori dok? Nah, berapa kalori yang kita butuhkan sangat tergantung sama umur kita, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Kalau misalnya mahasiswa, umurnya masih 21 tahun, dia aktivitasnya lumayan banyak. Kemungkinan besar kalau kita kasih 1.500 kalori, kita kasih dia 1.500 kalori, dia akan turun. Tapi akan berbeda hasilnya, misalnya pada ibu rumah tangga, usianya udah 45 tahun, di rumah dia nggak terlalu banyak aktivitas kecuali masak. Tapi Masak. misalnya ya,
Tapi untuk aktivitas yang lain, misalnya dia beres-beres dan lain-lain, masih ada ART lah gitu. Berarti bisa dibilang aktivitas fisiknya dia kan rendah aja, nggak tinggi kan. Kalau kita kasih 1.500 mungkin nggak turun. Dok, kalau BMI-nya lebih dari 40, obesitas tingkat berat, nah loh, bagaimana cara sehat untuk menurunkan berat badan? Apakah harus dengan pantauan dokter untuk menurunkan BB? Kalau BMI udah 40 sih sebaiknya cari bantuan Bu, gitu. Karena kalau misalkan sendiri akan sulit. Karena yang pertama kita harus memberikan insight-insight dulu nih supaya penurunan berat badannya akan berlangsung long term, nggak cuma 1-2 bulan, nggak gitu. Karena itu perjalanan panjang untuk nurunin BMI dari 40 ke 30 aja itu perjalanan panjang. Jadi sebaiknya ada yang mensupervisi gitu loh, ada yang kasih guidance, akan lebih mudah untuk dijalanin. Tapi kalau sekarang mau coba dulu, yang pertama kurangin dulu atau stop dulu makanan-makanan yang mengandung tepung, mengandung gula, mengandung minyak tinggi. Kalau misalnya menerapkan diet dengan prinsip defisit kalori, tapi tidak dibarengi dengan olahraga, apakah tetap efektif, Dok? Dalam waktu 1-2 bulan mungkin oke, penurunan berat badannya akan bagus. Karena orang yang obesitas biasanya memang asupan kalorinya kan besar. Terus kita bikin defisit nih kalorinya, turun berat badannya bagus. But at some point dia merasa stuck. Kenapa stuck? Karena kan tadi aku bilang penurunan berat badan itu ada 2 komponen. Yang satu asupan makannya diturunin, yang satu lagi energi energinya dinaikin. Nah, orang yang nggak olahraga, basal metabolic rate-nya dia akan turun. Jadi badan kita tuh pinter. Badan kita tuh pinter. Kalau tadinya kita biasa mengkonsumsi 2.000 kalori, badan kita akan menyesuaikan 2.000 kalori. Terus kita turunin nih. Kita turunin jadi cuma 1.500 kalori misalnya. Badan kita akan menyesuaikan juga tingkat metabolismenya ke situ. Nah, kalau kita nggak barengin dengan olahraga, ada kondisi yang namanya plateau, kondisi plateau. Stuck, nggak bisa turun lagi. Nah, olahraga seperti apa tuh, Dok, yang intensitasnya ringan? Nah, kan olahraga itu ada intensitas ringan, sedang, berat. Cara ngebedainnya, kalau intensitas ringan itu, ketika kita melakukan olahraga, kita masih bisa ngobrol, masih bisa nyanyi. Oke. Jadi misalnya, kita jalan cepat sambil nyanyi masih bisa, itu berarti intensitasnya masih ringan. Nah, contoh olahraganya apa? Kalau yang ringan ya jalan cepat. Teman-teman nggak usah khawatir harus olahraga berat supaya bisa nurunin berat badan. Karena justru pembakaran lemak akan terjadi pada olahraga yang intensitasnya ringan sampai sedang. Oh, oke. Asal dilakukannya panjang. Panjang tuh dalam arti durasinya lama. Kalau BMI 30 pas kelahiran 2 anak selama 4 tahun, tapi dicoba-coba diet selalu gagal, gimana ya, Dok? Saran dan solusi biar bisa kayak 4 tahun lalu. Wow, cukup lama, Dok, penantiannya. Sebetulnya pertama kan dibikin defisit kalori dulu. Salah satu cara yang sering saya anjurkan juga ke pasien itu bikin food record gitu. Kita menuliskan makanan dan minuman yang kita konsumsi selama sehari penuh. Mulai dari pagi bangun tidur sampai kita tidur malam. Setelah selesai dalam 1 hari, kita review. Jam-jam berapa sih yang kita merasa kita lapar? Terus waktu kita lagi lapar itu kita lihat makanan sebelumnya. Makanannya cukup serat nggak? Cukup protein nggak? Jangan-jangan waktu makan paginya nggak ada serat. Sehingga jam 10 kita udah craving, udah lapar. Nah, berarti kalau kita tahu, oh makan paginya ini nggak ada serat sama sekali. Besok-besok makan paginya tambahin serat, tambahin sayur. Kalau kita sudah mengkonsumsi sarapan yang ada protein dan seratnya, biasanya di sekitar jam 10 itu saya nggak terlalu, lapar banget gitu loh. Sehingga saya bisa ngisi di jam 10 itu, ya isi aja pakai buah potong misalnya. Atau kalau pas lagi kerja, sering saya lewatin, karena nggak sempat ngemil. Akhirnya baru jam 12 makan siang, gitu. Dan salah satu tipsnya juga adalah makanlah dengan jadwal yang teratur. Nah, oke, aku ada fakta dan mitos nih, Dok. Fakta atau mitos, Dok? Mie instan itu Ya. penyebab kegemukan yang berujung obesitas. Mitos. Kaget nggak? Mitos.
Ada Kenapa tapinya, tuh, Dok? ada Iya. tapinya. Kalau kita mengkonsumsi hanya mie instan aja, justru takutnya kurang gizi. Satu bungkus mie instan, kalorinya sekitar paling gede 500 kalori. Kalau kita makannya cuma itu aja, takutnya kurang gizi. Apalagi mikronutriennya cuma dikit tuh, vitamin mineralnya dikit. Tetapi ada tapinya lagi, kalau mie instannya buat cemilan, berbahaya. Jadi kan ada tuh orang yang dia sore-sore lapar, akhirnya makan mie instan gitu. Nah itu kan kalorinya gede kalau 500. Jadi it depends on kapan kita makannya. Kalau kekurangan buah dan sayur menyebabkan obesitas. Back to the topic. Hmm, Nah, fakta atau mitos tuh, Dok? fakta banget, fakta. Karena namanya lambung itu kan harus diisi. Balik lagi nih ke gelas ini deh, lambungnya. Kalau dia makan sayur sama buahnya sedikit, berarti lambung ini akan keisi oleh hal lain. Hal lainnya bisa aja densitas kalorinya lebih besar, kandungan kalorinya lebih besar. Sehingga akhirnya kalau kalorinya selalu lebih besar, menyebabkan orang ini akan surplus kalori terus. Kalau surplus kalori, akhirnya begitu ditambah, ternyata dalam 1 minggu naik setengah kilo, naik 1 kilo, gitu. Next, Dok. Fakta atau Ya, mitos kalau minum soda itu menyebabkan kegemukan? Jadi lebih baik fakta minum dong, jus. fakta. Kenapa fakta? Karena kalorinya. Orang biasanya kalau minum soda itu ada pendampingnya, bener gak sih? Habis Ya kan? makan junk food, minumnya soda. Itu dia. Aku selalu bilang bahwa hindari untuk don't drink your calories, artinya. Jadi jangan minum yang dia mengandung kalori. Tetapi akan berbeda halnya kalau kita minum jus buah atau sayur yang kita konsumsi di jam selingan, ya kan? Karena kita tidak hanya sekedar memasukkan kalori, tetapi kita memasukkan yang namanya vitamin dan mineral. 1 gelas soda sama 1 gelas jus akan berbeda. Mungkin kalorinya akan sama. Kalorinya mungkin akan hampir sama. Tetapi si soda ini, mikronutriennya apa? Hampir nggak ada kali ya. Tapi kalau kita minum jus, mikronutriennya, vitamin mineralnya pasti akan jauh lebih banyak. Last mitos dan fakta nih, Dok. Orang yang terkena obesitas rentan terkena depresi. Bener nggak sih, Dok? Benar, fakta. Karena sekarang ini kan banyak banget kita tahu banyak banget orang yang merasa mendapat bully gitu ya karena fisiknya mereka. Akhirnya dengan kondisi seperti ini mereka jadi rentan terhadap depresi gitu. Kemudian pada orang-orang yang obes itu seringkali juga didapatkan kondisi kekurangan vitamin D. Nah, kondisi vitamin D yang kurang ini juga banyak banget dikaitkan dengan banyak hal termasuk depresi. Oke, Dok. Terima kasih banyak. Karena dokternya lagi Oke. sibuk banget nih. Aku nyari-nyari jadwalnya lumayan juga. Tapi masih menyempatkan Oke. waktunya untuk berbagi sehat, info-info edukasi sehat juga tentang obesitas. Terima kasih banyak Oke, ya, Dok. Sorry sama-sama. ini Bye-bye.